Iya. Berarti kesibukan ente banyak itu? Ada dua sih. Oh, dua. Jadi lebih ke sok sibuk aja sebenarnya. Ya. Lebih baik menyibukkan hal-hal kita ke arah positif, bukannya begitu sudah? Betul. Ya. Senin sampai Jumat positif, Sabtu Minggu Boleh sudah negatif sudah ya pas. Abang lalu di mana? Abang lalu Sabtu Minggu di mana? Oh, di Helen sudah ini. Oh, jadi tidak boleh seperti itu. Di template ada Eski, Oh, man. jangan sudah. Di umur abang yang ke-20 27. 27, iya 27. Jahanam, Bang. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya di umur sekarang? Ya, di umur sekarang kita lebih banyak bersabar ya, man ya. Nabi bilang berkata, "Mangkana yu'minu bil yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Masya Allah. Barang siapa yang terima kasih. Ya. Oke, sudah. Awas nomor. Pokoknya ahli surga, guys. Ahli surga dia. Ahli surga. Jahanam diambil lima. Ketika hati kita menjadi tenang itu, man. Sumpah, semua hal apapun itu, kesusahan, pinjol, kalah judi, apa namanya? Kedugem dalam keputusan. Ente kenapa pas ngomong kalah judi senyum? Ente kenapa kok pas lagi ngomong kalah judi senyum tadi? Udah tahu lah, tiba-tiba lah. Tiba-tiba. Muka ente kayak mahjong. Badan ente kayak spaceman. Udah kurang ajar ente. Terbang lo anak. Kurang ajar dulu. Jangan. Selamat datang, Bang. Selamat. Di tempat Makasih, kita. Mas. Kita punya Boleh, acara boleh. out of the box ya kan? Iya. Yang berarti itu terlalu abstrak lah buat kita. Abstrak. Oke. Oke. Jadi gimana kabarnya nih Bang Lalu? Alhamdulillah baik banget ini. Alhamdulillah. Seperti biasa. Seperti biasa Seperti ente biasa. merasa baik, aneh ikut baik. Baik aja. Alhamdulillah. Oke, Kita Bang. sebagai teman kan kita harus saling support. Berarti anak sakit nanti ikut sakit Jangan ya? gitu sudah. Jangan gitu ya? Iya. Jadi gimana Bang Lalu kesibukannya hari ini? Kesibukan ya alhamdulillah sekarang sekarang masih ngajar skripsi, man. Oh, siap. Jurnal, Pasti sudah. iya. Ente udah semester berapa kalau aneh boleh tahu? Kan satu angkatan sama Oh, ente. ente basa-basi sudah. Oh, basa-basi gitu nih. Iya. Oh iya, maaf. Oh iya. Gak tau guys, Itu sudah selapan ya kan? Hari Sudah kapan ente selapan. ngulang? Oh jahanam ente ya. Doain anak. Berarti kesibukan Selapan sekarang lagi sekarang. skripsi nih Bang Lalu nih. Masih skripsi, mau ikutin proposal sidang dulu, sidang siap. proposal. Mudahan lah, man. Amin, semoga Doain, berjalan man. dengan lancar. Ya, sambil kan? mengisi itu kita ada cuci sepatu, man. Cuci Oh. sepatu sambilan juga magang. Alhamdulillah. Iya, Berarti kesibukan ente banyak itu? ada dua sih. Oh, dua. Jadi lebih ke sok sibuk aja sebenarnya. sibuk. Ya. Lebih baik menyibukkan hal-hal kita ke arah positif, bukannya begitu sudah? Betul. Ya. Senin sampai Jumat positif, Sabtu Minggu Boleh sudah negatif sudah ya pas. Abang lalu di mana? Abang lalu Sabtu Minggu di mana? Oh, di Helen sudah ini. Oh, jadi tidak boleh seperti itu. Di template ada Eski, man. Oh, jangan sudah. Jangan, man. Ya, jadi teman-teman disclaimer ya kan, Abang Lalu dan di Rahmat Maulana ini salah satu kawan Ana lah ya kan, bisa buat sohib lah, lebih dekat soalnya gitu kan. Parah. Satu kampus juga. Beliau tuh asli dari mana Bang? Dari Lombok saya, Ya, guys. dari Lombok, ya kan. Dari Lombok nih. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Lomboknya di mana itu? Ana Lomboknya nih Lombok Barat lebih tepatnya, lebih ke kota. Jadi Lombok ini satu provinsi NTB. Oh, Nah, kota NTB itu namanya Kota Mataram. Nah, kebetulan tinggal di sana tuh, di Mataram tuh. Mataram. Mayoritas di sana Mayoritas paling banyak itu Islam. Islam. Terus kedua ada Hindu. Terus ada Kristen, ada Buddha. Tapi muka-muka ente, muka-muka Hindu ente. Oh, alhamdulillah ya. Jadi mukaan bukan Nusantara banget. Ya. Nusantara parah ini. Jadi bisa di Kristen Islam tergantung terhadap orang yang melihatnya. Iya, cuman hasil tetap agama kita lah kan Islam kan, mana? Betul, Bang. Jadi Abang Lalu dan di Rahmat Maulana ini asli dari Lombok, teman-teman. Ya, lebih tepatnya orang lebih kenalnya dengan Lombok di Mataram lah, tapi di kotanya ya kan? Di kotanya. Abang Lalu aneh pengen nanya nih. Boleh, man. Ngomongnya Boleh pakai banget. aneh saya atau lu gua ya? Lebih tepatnya kan karena Abang lebih senior ya kan, umurnya lebih senior dari saya. Mulai bahas umur itu. Bukan seperti itu. Kalau boleh tahu tahun berapa? Aduh.
Aduh man, dilihat sama orang-orang Oh tadi. iya, jangan sudah. Berapa? 2005. 2005 dikurang 2005 dikurang berapa nih? Dikurang 5 tahun. Waduh, 98 berarti. 98 ya, 98. Berarti tahun 98. Oh, apa, Mak? Nah, di umur abang yang ke 20 27. 27, iya 27. Jahanam, Bang. Gimana rasanya? Gimana rasanya? Hah? Gimana rasanya di umur sekarang? Ya, di umur sekarang kita lebih banyak bersabar ya, Man ya. Karena di satu sisi teman-teman gua yang di Lombok tuh udah pada nikah, Oh, udah pada keluarga, udah Oh, pada iya. kerja semua. Lah gua doang masih nih waduh. kesana kemari, nikah belum, kawin masih coba-coba lah. Oke. Coba-coba lah, Martin, coba ilmunya tuh kayak gimana tuh. Untuk mempraktekkan mungkin belum. Oh, Karena saya kan Lombok, terus pondok pesantren. Masya Allah. Jadi ngapain kita nikah sebelum kawin ya kan? Betul sudah. Masa kawin dulu baru nikah Oh, kan nggak jangan, boleh sudah, itu, nggak Man. boleh seperti Iya. itu. Mm-mm. Berarti kesibukan abang yang di umur 28 tahun ini masih mencari relasi seperti itu teman-teman ya kan? Ya betul, masih mencari ilmu, mencari relasi kawan. Beliau tuh rela merantau dari Lombok ke Jakarta untuk mencari. Dipaksa, Man. Oh, dipaksa jangan seperti itu. Dipaksa. Aneh udah menghaluskan bahasanya Nggak ini. apa-apa, nggak apa-apa. Oh iya, dipaksa. Biar Oh, banyak. semua paksaan ente ke Jakarta ini. Dipaksa, Man. Gila. Martian, kenapa dipaksa? Hah? Dari umur juga lumayan tua ya. Dalam artian, SMA tuh 4 tahun gua nggak kuliah. Gue disuruh kuliah di awal, cuman gue nggak mau. Karena dalam hati gue udah tanpa kuliah, duit bisa datang sendiri. Oh. Ternyata pas gua selama 2 tahun di Lombok itu masih ada berkepikiran untuk kayaknya duit dulu deh. Oh. Dulu lah. Kuliah tuh belakangan lah. Bullshit lah kuliah. Buat apa gitu kan. Justru kebanyakan pas gue lihat di lapangan orang kerjanya ekonomi. Betul. Tapi pas dia kerja jadi penjual samtek kan, Samsung keretek. Oh, bisa seperti itu ya Bisa kehidupannya. begitu kan, Bisa berbeda banget itu, berbeda banget tuh. Berbeda sekali kan. Berbeda banget. Abang, kalau misalkan di umur abang yang segini juga nih abang ya, abang lebih sering merasakan kebahagiaan atau sebaliknya bang? Terkadang ya. Ini karena masih muda, ini pengen nanya ke ente. Oh, iya. Jadi nanti ketika umur anda di usia segitu, biar bisa mencocok logikan bang. No, kolega. Ya, gimana rasanya bang? Lebih merasa kemana bang? Lebih merasa kebahagia atau kesedihnya ya. Kayaknya, nah kita sebenarnya berbeda-beda sih, Mas. Kalau gua sebenarnya ngerasain setiap tahun itu berbeda-beda keadaan yang gua ngerasain. Oke. Di awal pertama udah gua telat kuliah, terus salah masuk jurusan ya Oh, kan. itu jelas sudah. Jurusan PAUD, laki lagi buka udah tua, gak Muka ente mungkin bukan banget tua, iya. muka ente serem ya kan? Oh, jangan Tua. namanya. Ente lebih ke serem itu buat menghadapi anak-anak Untung yang mau kecil. TV punya ente nih, kalau bukan tanah hancurin ini. Masya Allah, jangan sudah seperti itu. Nah, itu Mang. Kemudian sedih ada, bahagia juga ada, dan mungkin kebanyakan sedihnya. Tapi kok berat-berat dan kesedihan juga nggak baik juga ya kan? Cakep, Nggak baik betul. juga berat kesedihan. Masa dia main di kamar sedih. Nggak boleh seperti Nggak itu. boleh depresi nanti bunuh diri. Oh, masuk jangan. neraka. Ente Susah man. Betul. Iya. Lebih baik sedih ngaji. Oh. Sedih. Yo benar ini bos. Oh, betul. Iya. Benar nih bos. Berarti Karena lebih merasakan kebanyakan kesedihan nih. kesedihan di awal. Tapi Cuman lama-lama kalau kita melakukan kesedihan juga susah sih menurut gua. betul, sudah. Harus ada upgrade diri juga. Yang mungkin dalam artian ada teman-teman termasuk ente juga mungkin teman anak. Termasuk kan bahagia loh ketemu ente pas awal-awal di Terima kampus ya. Coba bisa diceritakan dong kalau misalnya ente first ketemu aneh gimana gitu. Pas Kan biar ketemu aneh ente tahu kan, biar aneh bisa introspeksi iya. diri Oh, gitu benar. maksudnya ya kan. Karena awal Ya. ketemu ente nggak mungkin langsung di semester 8 kan, di iya. semester 1 dulu anak ketemu Betul, ente betul kan. sudah. Awal-awal karena kita guys di PTIK itu kebetulan nih Oh iya, universitas itu PTIK namanya. Perguruan Tinggi Ilmu Qur'an Al-Quran. ya. Al-Quran sudah. Quran. Rektor kita kan yang punya Oh iya, rektor Kemenang. bukan Kemenang, Apa? Menteri Oh, Agama. yang Menteri Agama ya. Saya sudah. Salah saya. Yang punya istiqlal siapa? Pemerintah Indonesia. Kan sudah rektor kita yang pegang gitu. Oh, yang pegang Jadi kalau teman, yang pegang bukan dong dia. Kementerian Agama. Jadi balik ke pembahasan. Lu Kenapa ke sana? Nah, jadi pembahasannya pas awal baru ketemu Ilman nih. Lihat ini ya Allah, bocah nih Masya Allah baik banget kayaknya ya dari awal lah ngeliat. Cuma lama-lama pas sana lihat kok jahanam juga ini anak. Itu sifat manusia itu berubah-berubah seperti itu. Gua ya beda-beda. Cuman ente selama seminggu anak kenal ente nih
jahanam semua, bah. Oh. Asli dah. Nam semua baru awal ketemu dibilang anak tua kan Wah, jangan seperti itu udah kebongkar ini di publik ya kan. Tapi Mungkin kenapa? itu aja lah introspeksinya biar aneh biar introspeksi. Ada apa-apa, biar. Cuman lama-lama ini Masya Allah nih orang. Bu Ilman ini termasuk juga Terima kasih Bang. dalam hadis Nabi itu Ah, Bu Ilman ini ya. Dikeluarkan ilmunya ini. Ya Allah. Ilmu lagi nih. Ilmu Karena lagi. guys, setiap kita ketemu Ilman ini pasti ikram duyufnya, ikram apa namanya? Dia tuh ngasih apapun yang dia punya kepada tamunya, guys. Masya Allah yang mau Ilman ini. Nah, kan Nabi berkata, "Mangkana yu'minu bil yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Masya Allah. Barang siapa yang terima kasih. Ya. Oke, sudah, terus. Pokoknya ahli surga, guys. Ahli surga dia. Ahli surga. Jahanam diambil lima. Jadi seperti itu ya Bang Ya, ya. ya. Biar aneh berintrospeksi diri. Mungkin seperti itu saja. Bang, Apa ini? ente kalau misalkan ya di kos itu lebih banyak melakukan kegiatan apa? Aneh penasaran nih Di namanya. kosan. Karena ente merantau kan. Aneh kan aneh pemikiran aneh. Aneh kan yang sebagai orang tidak ngekos ini. Aneh balik ke rumah jaga warung. Oh iya. Balik ke rumah bantu orang tua. Jelas dong aneh kehidupan aneh. Iya. Ente balik kos ngapain? Aneh pengen tahu kegiatan ente. Anak balik kos itu biasa malam-malam itu kita sebagai dalam artian sebagai orang yang umurnya tua belum dapat kerjaan ya. Ngaku kan? Dan dia Ngaku ini sudah. ngaku apa? Ya kita kebanyakan lebih ke bertakwa kepada Allah Taala sih. Masya Allah. Allah Taala. Iya. Karena menurut gua ya, Nah, yang membantu kita tuh semua itu Allah Taala, man. Masya Allah. Asli. Contoh gua sekarang punya cuci sepatu. Alhamdulillah Itu Bang. dari awalnya dari semester 3 kan. Terusnya ke semester 4. Untuk awalnya Masya Allah sholat dulu gua. Untuk membuka bisnis tuh gua sholat. Alhamdulillah hari pertama dapat gua Masya Allah. customer. Hari pertama dapat customer. Wih, dalam artian ketika gua sholat nih dapat gua customer nih. Sholat zuhur sampai sehari tuh 5 waktu gua sholat. Sampai lama-lama gua terbiasa dengan customer gua tinggalin sholat tuh, man. Karena udah gue pikiran nih, oh sepatu harus selesai, deadline harus selesai ya kan. Karena takut customer number one, brother. Betul. Iya kan, baru nanti kita ada belakangan. Itu menurut gua dulu. Cuman lama-lama kok semakin kesini semakin seret. Gara-gara mungkin kita udah jauh banget sama Allah Ta'ala, man. Nah, iya, itu sih yang gue rasain ya. Itu yang gue rasain. Terus akhirnya gua mikir, aduh kayaknya gua harus sholat lagi dah. Karena pas gue sholat ini walau kejadian nyata, man. Kejadian nyata. Pas gue sholat besoknya langsung ada customer gue langsung ada tuh langsung 5 sepatu. Woi, malamnya langsung gue traktir teman-teman. Itu teman-teman tuh, man. Itu karena sholat Bang. Menurut gue karena sholat. Bang, aneh karena aneh sekarang lagi under banget Bang dalam beribadah Bang. Coba kasih aneh sedikit aja biar bisa aneh ikut, biar aneh bisa sholat gitu. Coba Bang kasih sedikit tips aja biar aneh tuh bisa sholat Bang. Karena aneh ngerasa Bang ya, aneh sholat, tapi kenapa aneh ketika sudah melakukan sholat banyak kejadian-kejadian yang nggak enak di aneh. Aneh mikirnya nih kejadian yang nggak enak ini untuk menghapus dosa, makanya aneh melakukan sholat ini untuk menghapus dosa niatnya. Jadi Allah itu kasih bala untuk caranya untuk menghapus dosa. Apakah betul Bang seperti itu? Wallahu a'lam ya, karena anak bukan panitia surga gitu. Belum tahu anak itu nih diterima apa enggak tuh ya kan. Kok dari muka sih mungkin banyak orang ngeliat kalau saya ini ahli neraka gitu. Jangan kita kan enggak bisa ngejudge, man. Betul. Kita ngejudge untuk gimana nasihat sholat gimana biar nambah lagi ya sholatnya ya. Iya. Biar rajin lagi ya. Betul Bang. Kebetulan Ana juga lagi belajar, man. Mungkin kita sama-sama belajar juga gimana cara kita sholat, gimana untuk tidak terlambat lagi untuk sholatnya, tidak menyia-nyiakan waktu sholat. Alhamdulillah. Ini aja, man. Ini kan lagi semester 8 nih. Udah tua banget kan semesternya. Alhamdulillah. Gimana rasanya ente ketika kita menjadi mahasiswa itu mengejar dosen? Kadang dia ada, kadang dia tidak ada, ya kan? Kita yang kejar dosen itu, bah. Bukan dosen yang kejar kita. Betul. Itu yang kita rasain. Gimana rasanya ente? Capek kan? Nggak enak, overthinking. Overthinking, nggak enak, capek. Begitu juga
kita usahakin kita sholat man. Bagaimana nanti semua ini dia yang ke kita gitu. Seperti kita ke dosen. Gimana cara biar kita jadi dosen itu man di dalam dunia nyata. Itu kan dunia perkuliahan, dalam dosen dan mahasiswa. Kok ini gimana cara kita yang dikejar sama dunia ini? Seperti dosen yang dikejar sama mahasiswa. Itu caranya kayak gimana? Udah kita kejar aja siapa yang punya dunia ini man. Berarti kita seperti melihat kaca. Melihat kaca. Kita melihat kaca gitu, melihat diri kita mantul gitu sifatnya. Ya. Kita sholat untuk apa? Nanti yang kita lihat itu bakalan kembali ke kita. Benar man. Karena apa bilangnya ketika hati kita menjadi tenang itu man, sumpah semua hal apapun itu, kesusahan, pinjol, kalah judi, kedugem dalam urusan. Ente kenapa pas ngomong kalah judi senyum? Ente kenapa kok pas lagi ngomong kalah judi senyum tadi? Udah tiba-tiba lah. Tiba-tiba. Ente kayak mahjong. Badan ente kayak spaceman. Udah kurang ajar ente. Terbang lo anak. Kurang ajar dulu. Jangan sudah, itu masa lalu sudah. Namanya manusia, kita kan sebagai anak muda ya kan, bisa dibilang anak muda kan ya. Kita nggak selalunya melakukan hal positif, bukan seperti itu bang. Betul. Pasti adalah kalanya kita mencoba hal-hal negatif. Karena apa? Karena penasaran teman-teman. Karena mustahil lah bagi anak muda itu tidak ingin mencoba, bukan begitu bang? Bisa aja sih, anak kan begitu orang ada semester 1 lurus aja. Lurus 1 naik. Kadang kalau ada tai ada bawah. Oh, seperti itulah intinya. Bang, jadi kemarin kita habis share tentang question tentang ente karena post muka ente ya kan. Banyak ini pertanyaan dari teman-teman ini, bisa Anda bacakan. Siapa yang buat dulu? Template dulu. Adalah tim mana, kita kan udah punya tim ini ya kan, udah besar ini nama kita, alhamdulillah. Salah nama lu pada. Jadi sebelumnya nih bisa mau disclaimer bang ya. Jadi ini awal-awal kita merintis out of the box ini, sedikit lah kita ceritakan ya ke teman-teman ya, sedikit lah ya. Jadi kita haram tapi ini haram. Oh jangan seperti itu, kita stiker selalu beli deh, beli kan di Shopee random jadi ininya datangnya. Jadi bang, kalau ente mau tahu aja ini ane kasih tahu. Boleh. Sama teman-teman ya kan. Awal-awal kita menciptakan, bukan menciptakan sih, apa namanya? Membikin ya. Seperti ini. Awalnya kita dari grup-grup ngopi aja. Grup ngopi dulu. Pertama ngopi saja bang. Iya. Teman-teman anak pula ini teman-teman yang bisa dibilang nggak dekat dulunya. Nggak dekat. Iya, karena ada pesantren dulu. Iya. Kawan-kawan aneh istilahnya berdosa lah ya. Bukan seperti itu loh, intinya jauh lah aneh dari teman-teman aneh. Oh ya. Jika dipertemukan lagi lah setelah itu ya kan dengan teman-teman. Terus aneh adalah sedikit hati aneh itu ingin, awalnya itu aneh pengen bikin pengajian bang, bukan karena aneh pintar. Saat awalnya itu aneh pengen bikin ya buat anak-anak yang karena aneh awalnya di pesantren, jadi aneh adalah niatan aneh itu untuk mengamalkan ilmu anak. Awalnya begitu bang. Iya sudah. Jadi aneh pengen yang namanya itu mengamalkan ilmu anak bang. Aneh pengen lah buka kayak, ayolah kita baca kitab biar kata ada terjemahnya gitu kan ke teman-teman anak. Seiring ngopi ternyata nggak cocok bang di pengajian itu. Bikinlah diskusi juga. Itu belum ada nama kita, out of the box belum ada di situ. Ya. Nggak cocok juga di situ. Ternyata ketemu nih cocoknya nih dibuat konten gitu. Tapi kontennya itu konten-konten yang bermanfaat. Awalnya seperti itu. Tapi akhirnya kita menjadi konten-konten yang isi suara hati bintang tamu jadi. Jadi buat santai aja di sini. Berarti nih konten buat keluarin isi hati gue nih. Sebenarnya intinya itu. Ani juga alhamdulillah kan teman-teman Ani udah mau membantu gitu kan ya. Iya. Banyak lah support dari teman Ani gitu yang positif. Yang negatif juga ada. Tapi lebih banyak yang positif gitu bang. Iya. Bagus teman. Tapi OTB ini apa artinya? Out of the box bang. Out of the box, di luar dari kota. Bukan. Out of the box bisa diartikan sebagai yang abstrak. Jadi kita mau melakukan apapun, memikirkan hal apapun itu menjadi abstrak. Jadi apa saja yang kita lakukan ya, nggak nyangka gitu. Tiba-tiba ada aja di luar dari rencana ya kan? Ada konsep, bagus man. Yang penting jangan di apalagi bagus sih. Yang penting jangan masuk di luar aja.
Jangan masuk gitu maksudnya. Iya. Iya, lupa kita tadi ingin bertanyakan dari teman-teman. Oh iya, boleh. Pinjaman nanti teman-teman bisa lihat di sini. Ya kan? Bukan itu jangan lihat. Ini belum editing ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya kan. Nah, jadi ada banyak pertanyaan dari teman-teman nih, Bang. Wow, ada juga pertanyaan ya? Oh, alhamdulillah ada. Saya bacakan satu dari Living Toast. Living Toast nih di sini menanyakan King lalu katanya. Anjay, King. King lalu aneh mau tanya nih. Di umur ente apa sih motivasi untuk terus kuliah? Bukannya harus nikah ya? Gitu kan. Kurang aja. Coba bisa dijawab, Bang. Emang guys, beban jadi orang tua di circle orang muda ya. Beban, pertanyaannya nggak nikah. Kalau nggak nikah ngapain deh kuliah? Itulah lah, tapi itulah guys. Dalam artian, menurut gua nikah itu tidak ditargetin waktu, man. Betul. Nah, nggak ada perlombaan sebenarnya dalam menikah ini. Siapa yang siap langsung OTW ya kan. Siap dalam artian siap mental, siap ekonomi. Nah, sementara Ana dua-dua ini belum ada. Ekonomi belum, mental juga belum. Karena takut nanti ketika mungkin ada problem di rumah, mental Ana tidak kuat gitu. Tiba-tiba Ana pergi keluar ke diskotik apa gitu nggak bagus kan. Nah, itu yang Ana takutin. Itu satu itu belum juga. Kemudian kenapa tetap ingin kuliah? Karena menurut gua kuliah ini bukan hanya untuk tujuan satu, yaitu untuk kerja, bukan sebenarnya. Karena gua ngerasa bahwasanya tempat kuliah itu adalah wadah di mana kita ketemu sama orang-orang luar. Kalau gua sebenarnya di Lombok aja tuh seperti udah teman orang-orang Lombok aja gua kenal. Gak ada gua kenal orang Jakarta, mungkin gua nggak kenal lu, nggak kenal semua abang-abang yang ada di sini ya kan. Ini banyak sekali abang-abang, nggak ada 20 nih abang-abang nih. Nah, dari sinilah gua kenal teman-teman sini. Karena menurut gua makin banyak kita punya teman, insya Allah potensi rezeki kita semakin naik. Alhamdulillah. Iya, tapi itu yang gue pertahankan sampai sekarang. Karena menurut gue kalau gue di Lombok aja kalau untuk kuliah aja mungkin bisa di Lombok, man. Untuk kuliah saja ya. Gak mungkin gue pergi jauh-jauh ke Jakarta. Melompati berapa pulau itu, Bali, Jawa, kita lompatin semua itu demi pergi ke Jakarta. Itu mungkin awal-awalnya memang terpaksa. Cuman lama-lama kita lihat dari lingkungan, ternyata ini loh maksud orang tua kita untuk menyekolahkan kita ke kuliah. Itu satu sih untuk kenapa gua lama banget kuliah. Nggak lama sih. Empat tahun kan? 4 tahun kan? Iya. Itulah satu kenapa gua bertahan. Yang kedua, gua ngerasa gua masih miskin ilmu, man. Alhamdulillah, masih miskin ilmu. Masih haus akan ilmu itu sebuah hal yang gua apresiasi sih. Benar. Di umur kita yang sekarang gitu ya, kalau misalnya kita masih haus akan ilmu, menurut gua tuh gua apresiasi penuh, Bang. Karena gua menyesali lah yang kita lalukan dulu kan. Kita nggak belajar dengan dia. Itu salah satu yang gua sesali lah. Iya. Makanya gua kalau ngelihat orang-orang yang biar kata udah tua gitu umurnya, terus dia haus akan ilmu, gua sangat-sangat apresiasi, Bos. Good ya. Cakep lu. Apresiasi ya. Karena menurut gua setiap kita ketemu orang baru, kita ketemu ilmu baru. Betul. Ya, contoh gua ketemu Ilman, gua dapat ilmu dugem, Cok. Seperti itu sudah. Ilmu gimana cara deketin cewek itu ilmu tuh. Ya kan? Nah, itulah contoh ya. Dalam hal negatifnya kita dapat ilmu, apalagi dalam hal positif begitu. Baik. Jadi coba nggak bagus tuh, Bang. Good question. Good question. Good job. Siapa tuh Liftos itu kurang ajar ya, Bang Liftos. Terus Bang ada lagi yang nanya nih Bang dari Said Arfi Sahlani. Coba manusia kurang ajar. Sahlani katanya. Langsung dia nih to the point dia nanya. Apa? Kapan ente nikah Bang katanya? Kan udah tadi. Oh iya udah dijawab tadi Bang. Salik udah tanya itu. Pasti umur begini nih ditanya enggak nikah, kerja kapan selesai kuliah. Antara tiga itu sudah. Di antara tiga itu sudah. Salik tadi kan udah dijawab ya dari Bang Lalu. Nantilah ketika waktunya sudah cocok ya kan ya Bang ya. Ente nanya nikah, ente aja masih cari cewek sana kemari dan dapat. Salik bisa ya. Salik ini sama Bang kita. Ada lagi nih Bang dari Irfan Syaban, sama pertanyaan ini Irfan Syaban. Kapan kawin? Tuh kan kawin aja. Sudah. Jangan ini. Iya, kalau nggak habis maghrib, habis isya ya. Masya Allah. Kalau nggak habis maghrib, habis isya, Irfan. Iya, habis isya. Nanya seperti itu mulu teman-teman ini. Ada lagi ini Bang. Nikah lagi. Enggak ini. Ada lagi beda ini.
Dari mana ini? Ya pulang ke sini langsung nikah gua, Man. Jangan, sudah. Dari ZDXN katanya seperti ini, Bang. Hal kecil apa yang akhir-akhir ini bikin kamu senyum katanya, Bang? Hal kecil. Jadi hal kecil apa yang bikin abang itu menjadi smile, jadi senyum, ngelakuin hal apa? Hal-hal yang kecil itu abang lakuin. Hal kecil yang bikin senyum ya. Ya, Ya masih bisa berkomunikasi dengan orang tua sih. alhamdulillah. Karena menurut gua Oh, berarti abang anggap orang tua itu hal-hal yang kecil. itu komunikasi itu kecil, Bang. Kalau kita diam-diam aja di rumah. Ya kan? Betul. Dari kita jauhnya dari orang tua, itulah kita berharga banget itu hal-hal kecil tuh. Kayak udah ada jangan nangis ente udah ada baktinya sama orang tua ente, jangan. Ada sedih kalau ngomongin orang tua apalagi tentang Nggak komunikasi. ada. Tadi udah ditelepon orang tua, ente jangan namin orang tua ente. Jangan sudah. Emang kita kalau misalnya ngomongin orang tua kenapa hawanya itu sedih ya, Bang ya? Hah? Kita kalau misalnya ngomongin orang tua itu kenapa selalu apa ya? Selalu sedih lah. Mungkin tergantung ya, ada yang sedih sama kabar-kabar orang tua, ada yang sedih. Ada yang justru udah bodo amat sama orang tuanya, ada yang begitu. Karena gua kan PAUD juga nih, tahu orang yang mana yang fatherless, mana yang Cakep. mana yang dia ada sosok orang tua di hidupnya. Ada dua kemungkinan, Mas. Yang satu orang yang mempunyai sosok dari orang tua tuh pasti ketika dengar kabar orang tua pasti dia bakal sahdu bahasanya. Memang kalau tidak ada fatherless itu artinya dia tidak ada peran orang tua di kehidupan kecilnya. Itu fatherless atau motherless antara dua itu. Jadi kalau udah diomongin orang tua, udah dia bodo amat aja. Ada yang begitu. Karena tidak merasakan kasih sayang orang tua. Betul. Makanya bagi ente yang sering ngolok anak tua-tua PAUD, itulah itulah fungsinya ente punya teman PAUD nih anak kecil iya, ente boleh, nih, ya kan? Jadi kita janganlah ngina-ngina orang seperti itu ya. Enggak hina. Oh, motivasi buat anak. Motivasi ya kan. Jadi hal yang abang bikin hal kecil yang bikin abang senyum itu salah satunya itu komunikasi dengan orang tua. Iya, komunikasi orang tua. Itu hal yang Termasuk bagus sih. Iya. Walaupun sekecil apa kayak apa yang termasuk ente kecil dapat rokok apa gitu. Biasa, Man. Betul. Kalau misalkan di pertanyaan itu dikasih ke saya, Bang, jawaban saya itu bisa bertemu dengan teman-teman saya, Bang. Hal kecil yang bikin aneh senyum tuh salah satunya tuh ketemu dengan teman-teman, ya kan? Bisa ketemu dengan teman-teman rumah, teman-teman kampus. Betul, Karena betul, menurut betul. saya kita kan sebagai orang yang nggak terlalu harmonis lah di rumah, ya kan? Jadi pelarian kita tuh ke teman-teman. Itu kan contohnya tadi Komunikasi. Kan itu sulit sekali untuk komunikasi dengan orang tua, Bang. Kadang kita ketemu ayah kita di rumah, ya udah, Bu, saling tatap-tatapan saja. Ya. Hanya mata ketemu mata. Mata ketemu mata. Jangan bibir ketemu bibir, bahaya. Udah jangan lah, Bang. Bang, mungkin sesi terakhir nih, Bang. Oh iya, boleh. Sesi terakhir. Ya, teman-teman ya. Sesi terakhir ya. Sesi terakhir itu kita mintalah motivasi dari abang nih buat teman-teman out of the box yang lain biar bisa seperti abang lah. Coba kasih motivasi dulu ke teman-teman. Suruh anak kasih motivasi. Anak belum sukses, Man. Karena Belum menurut punya Ana, Bang, motivasi tadi kayak pertanyaan nikah. Karena menurut Ana nih ya, motivasi itu nggak harus dari orang-orang yang sukses. Oh, setuju. Betul nggak? Setuju. Setuju, Ana, setuju. Dia motivasi itu dari siapa aja? Karena kita, Ana pengen ngomong itu biar Ana samanya. Maaf bagian itu. Unsur apa, Bang? Ada lupa ini. Unsur maqala wala tanzur man qala. Artinya, lihatlah perkataan orang, tapi jangan lihat orang yang berkata itu. Walaupun pendeta, pendosa, penyabu, kasih tau ente, dengerin aja yang baiknya, yang jeleknya jangan ente dengerin. Betul. Ya, motivasi anak, ya Allah. Jadi terpaksa ya. Terpaksa ini terpaksa jadinya. Mungkin satu aja, Man. Ya, apa itu? Terus berjalan. Terus jalan apa yang ada di otak, jalanin aja. Dan satu tujuan utama tuh
terus beribadah, man. Cakep. Itu tujuan pertama. Tujuan ketiga, keempat, kelima itu nggak usah jadi tujuan pertama. Jadi tujuan kita Kalau bisa barengin deh. Tapi yang lebih utama itu sholat tuh. Sholat, ibadah. Dengan berzikir hati menjadi tenang. Nah, kalau hati sudah tenang, semua masalah, semua hal-hal yang bikin kita emosi itu bisa kita lewatkan dengan tenang. alhamdulillah. Asli. Bang Ana sangat termotivasi nih dengan kata-kata. Parah. Terima kasih Sadap. Bang motivasinya. Wilman jahat. Jadi ini dapat pelajaran gitu teman-teman. Jadi harus hidup tuh emang harus berjalan gitu. Janganlah ente macet-macetan gitu kan. Macam-macam. Oh, kalau udah Jadi hidup tuh harus tetap berjalan. anak muda nggak mau jalan. Mau sesusah apapun hidup kalian, mau sesusah apapun masalah kalian, jalan saja sudah dulu. Jalan Beribadah. beribadah. Ingat Tuhan subhanahu. Allah. Mungkin terima kasih Bang udah mampir-mampir ke tempat Sama-sama Bu Wilman. kami. Dan teman-teman out of the box. Out of the box. OOTB. Mungkin sekian dari kami teman-teman. Kami ucapkan selamat tinggal and see you goodbye. Thank you.